Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data Ibu Haria Gusdevi dan juga rekan-rekan kelompok saya sekalian yang saya rekan kelompok yang meluangkan waktunya untuk melakukan perancangan database yang mana akan menjadi penilaian tugas akhir di mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, di sini kita memiliki perintah dari dosen pengampu kita sendiri, yaitu kita harus melakukan perancangan suatu database yang mana terdiri dari query-query yang harus dikerjakan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya atau praktikumnya, yang mana pertama-tama sebelum masuk ke praktikum, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Chandra Oktavian Permana selaku moderator dan juga beberapa rekan kelompok saya, yaitu Syahrul Fatul Ghafur, Hari Prayoga, Amadea, lalu Fitri Andini. Langsung saja, tidak lama-lama kita masuk ke praktikum yang mana akan dijelaskan oleh Fitri Andini. Silakan kepada. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan langkah pertama dan kedua. Langkah pertama yaitu buat database dengan nama file, nama mahasiswa, _npm _kelas. Dan langkah kedua yaitu tampilkan database yang telah dibuat. Untuk langkah pertama, untuk membuktikannya, maka kita harus lihat terlebih dahulu database yang ada di user kita dengan menggunakan query show databases, dan di akhir query-nya jangan lupa pakai titik koma, lalu enter, maka akan muncul nama-nama database yang ada di user kita. Karena di langkah pertama diharuskan membuat database dengan nama file, nama mahasiswa, _npm _kelas. Maka dari itu kita buat terlebih dahulu dengan di sini contoh memakai query create database, nama mahasiswanya Syahrul, _npm yaitu 2155201139, _kelas yaitu TIFRP21C, dan di akhirnya pakai titik koma, lalu enter. Jika terdefinisi query OK, berarti query-nya sudah betul. Untuk membuktikan apakah database yang telah kita buat sudah terdapat di database kita atau belum, untuk membuktikannya kita pakai query show databases, lalu titik koma, lalu enter, maka muncullah nama file database dengan nama file mahasiswa, _npm _kelas yang telah tadi kita bikin sudah terdapat di database user kita. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Andini yang mana telah menjelaskan tentang awal mula pembuatan nama database dan juga penampilan database yang telah kita buat. Lalu di sini kita akan masuk ke rancangan selanjutnya, yaitu kita ingin memasukkan data di dalam suatu database tersebut, data tabel, dan sebelum kita memasukkan isi tabel tersebut atau nama tabel tersebut, kita harus menggunakan query use terlebih dahulu untuk menyimpan di mana letak tabel yang akan kita buat. Nah, kita akan masukkan use nama database Syahrul, lalu npm dan juga nama kelasnya, yang mana nanti kita akan menyimpan tabel di database ini, Setelah itu kita enter.
Oke, sudah terdeteksi ya database change dan asalnya di sini tertera non dan sudah terubah yang awalnya kita tidak menggunakan database, di sini kita sudah berhasil menggunakan database. Nah, lalu setelah itu kita langsung coba cek dulu apakah sudah ada tables ataukah tidak. Oke, di sini tertulis empty set atau yang artinya tablesnya kosong, masih belum ada table. Maka dari itu kita akan buat table di langkah yang ketiga ini dengan query create table, lalu kita masukkan nama tabelnya. Nama tabel yang akan kita buat ini nama tabel mata kuliah, lalu enter. Nah, setelah itu kita masukkan field-field atau kolom yang akan kita butuhkan. Tuh. Seperti kayak misalkan kode kuliah, lalu masukkan tipe datanya beserta length-nya atau jarak atau panjang si tipe datanya. Seperti ini. Oke. Lalu masukkan nama tool varchar dengan length 35. Setelah itu kita masukkan SKS. Kita akan coba menggunakan integer dengan length 10, lalu semester. Kita coba integer length 10. Nah, setelah itu kita di sini belum menentukan primary key yang di mana di suatu tabel itu harus ada yang namanya primary key. Maka di sini kita tulis primary key. Kita tentukan primary key-nya yang mana. Kita akan coba pakai kode kuliah selaku primary key-nya. Lalu tutup, koma, enter, tutup, akhiri dengan titik koma. Bentar. Oke, sebentar. Oke, sudah betul ya. Tadi ada kesalahan di penempatan komanya. Nah, setelah seperti ini, artinya kita sudah membuat field yang mana nanti tempat untuk mengisi kita data-datanya. Nah, untuk melihatnya kita pakai query desk mata kuliah. Nah, sudah tertera dengan kode kuliah, tipe, dan juga primary key-nya seperti ini. Lalu setelah itu, dalam langkah-langkah pembuatan, kita sudah berhasil membuat field atau kolom dalam tabelnya. Lalu kita akan coba mengisi si field ini, si kolom ini dengan data-data yang diperlukan. Kita akan menggunakan query insert into nama tabelnya kita mata kuliah, lalu beliau enter, pakai tutup kurung, lalu masukkan di sini sesuai urutan. Yang mana urutan pertama adalah kode kuliah. Kita masukkan kode kuliahnya berapa.
Lalu yang kedua, nama kuliah. Masukkan nama kuliahnya. Masukkan kuliahnya, lalu SKS-nya. Setelah itu semesternya. Nah, setelah seperti ini tutup dengan tanda kurung lalu koma untuk mengisi. Nah, ini untuk di baris keduanya kita sama seperti baris yang pertama, isikan terlebih dahulu si datanya dan seterusnya. Oke, di sini kita sudah membuat data yang akan diisinya. Nah, dengan urutan kode kuliah, SKS, lalu semester. Dan kita akan mengisi sebanyak 5 baris ke bawah. Lalu sudah tertera query oke, berarti artinya pengisian datanya sudah berhasil. Nah, kita akan coba menampilkan tabel yang telah diisi data-data ini dengan query select bintang from tabelnya tabel mata kuliah. Lalu titik koma, enter. Nah, bisa kita lihat bahwa kita sudah mengisi dengan field kode kuliah tertera nama-nama datanya, kode-kodenya, lalu nama kuliah, setelah itu SKS dan juga semester. Nah, selanjutnya
Di sini kita akan mencoba untuk mengubah kolom nama kuliah menjadi nama kuliah dan juga menampilkannya yang mana akan dijelaskan oleh Amadea. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan langkah kelima, yaitu mengubah nama underscore kul menjadi nama underscore kuliah. Untuk query-nya itu ada alter table mata kuliah change nama underscore diikuti oleh nama underscore kuliah varchar 35. Jangan lupa memakai titik koma lalu enter. Nah, jika sudah berhasil itu ada bacaan query, oke. Lalu selanjutnya kita tampilkan tabel mata kuliahnya dengan query this mata kuliah titik koma lalu enter. Jika sudah terlihat di sini nama underscore kul menjadi nama underscore kuliah. Lalu tampilkan nama kolom yang telah diubahnya. Selanjutnya ubah nama tabel menjadi tb underscore matkul dengan query show table. Langkah ke-8 itu ada tampilkan nama tabel yang sudah diubah dengan query alter table mata kuliah rename to tb underscore matkul titik koma. Lalu di enter. Jika sudah berhasil maka ada tulisan query oke. Dan selanjutnya langkah selanjutnya itu tampilkan tabel yang telah diubah. Untuk langkah selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amadea yang mana telah menjelaskan tentang pengubahan pertama salah satu field nama kuliah, nama tabelnya, membuat field baru, mengisi field baru yang mana akan dijelaskan oleh Syahrul. Silakan kepada Syahrul. Baik, apakah sudah terdengar Chandra suaranya? Jelas, Baik. jelas, silakan. Baik, untuk yang pertama kita akan menambahkan satu kolom baru dengan nama field npm. Nah, yang pertama kita akan untuk menambahkannya kita tampilkan dulu untuk fieldnya dengan memasukkan query dash tb underscore matkul dengan tb underscore matkul yaitu nama tabelnya ya, ditutup dengan titik koma, lalu tekan enter. Baik, sudah terlihat ya di fieldnya ada kode kul, nama kuliah, SKS, dan semester. Nah, kita akan menambahkan satu field yaitu field npm dengan cara memasukkan query alter table dengan memasukkan nama tabel yang terbaru yaitu tb underscore matkul, dan untuk menambahkannya itu dengan add npm, dan tipe data yang akan kita isi atau yang akan kita gunakan untuk npm ini yang nanti akan diisi adalah dengan integer
dengan lengthnya yaitu 15. Koma, baik, silakan tampilkan. Nah, ini sudah ditampilkan ya. Baik, setelah kita menambahkan itu, kita tampilkan kembali tabel yang terbaru setelah kita menambahkan field NPM-nya ya, itu dengan cara dash tb_matkul seperti yang pertama ya, tb matkul. Nah, ini sudah dilihat ada field terbaru dengan nama npm dengan integer dan juga panjangnya 15. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisi data untuk kolom yang baru ditambahkan. Nah, berarti tadi yang kolom yang baru ditambahkan itu npm, kita akan mengisi data daripada npm tersebut. Nah, dengan cara memasukkan query update tb matkul dengan tb matkulnya itu nama tabelnya, set npm diisi dengan atau sama dengan tanda petik 18/19/01. Nah, lalu untuk mengisinya di field yang mana, kita lihat di atas ada di kode cool ada if110, if120, nanti kita akan diisi di situ ya. Nah, untuk pertama kita akan di if110 dengan cara where kode cool ya, di field kode cool tanda petik diisi dengan atau sama dengan if strip 110 ditutup dengan titik koma. Baik, nah itu sudah terlihatlah. Nah, itu untuk di feed atau di kode cool yang 110. Bagaimana dengan baris yang lain di F1120, 1210 dan lain sebagainya, kita akan menambahkan dan diulangi saja langkah yang pertama seperti itu. Baik, tinggal diulangi saja ya seperti langkah yang pertama. Nah, tinggal kita mengubah-ubah saja untuk nama field atau kode cool-nya. Baik, nah sekarang kita akan menampilkan tabel yang terbaru dari apa yang sudah kita isi ya dari field npm dengan cara select bintang from tb_matkul atau nama mata kuliah, nama tabelnya. Enter. Nah, baik. Kita sudah melihat ya tabel terbaru dari field npm yang sudah ditambahkan. Sekian Chandra, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Syahrul yang mana tadi telah menjelaskan mengenai penambahan field baru, lalu pengisian fieldnya juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba menjelaskan. Di sini kita akan coba melanjutkan langkah selanjutnya, yang mana akan mengubah nama kuliah struktur data di jaringan komputer. Nah, lalu menampilkannya, yang mana nanti akan dijelaskan oleh Hari. Silahkan kepada Hari. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mengubah struktur data menjadi jaringan komputer. Pertama-tama kita query dengan kata select, lalu bintang from tb_matkul,
dengan pengkondisian where dengan kode call if 110. Nah, jangan lupa pakai titik koma. Nah, lalu enter. Nah, di sini terlihat masih dengan nama kuliah struktur data. Kita akan ubah coba dengan query update. Dengan query update tb matkul. Lalu set nama underscore kuliah. Lalu strip kutip 1 jaringan komputer dengan pengkondisian where kode call if 110. Lalu titik koma, enter. Ini query oke, satu change berarti udah keubah. Kita coba tampilkan dengan query select bintang from tb matkul dengan pengkondisian where lalu kode call if 110 titik koma lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat nama kuliahnya sudah terganti dengan jaringan komputer yang asalnya struktur data sudah ya di sini. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, oke. Terima kasih kepada Hari yang telah mencoba menjelaskan mengenai pengubahan data yang mana awalnya isi data dalam field nama kuliah struktur data berubah menjadi jaringan komputer. Nah, selanjutnya di sini masuk ke untuk nilai tambahannya, yaitu kita menggunakan join, yaitu di mana join itu merupakan pengkondisian penggabungan tabel 1 antara tabel 1 dengan tabel yang lainnya. Nah, sebelum masuk, kita harus coba cek dulu. Nah, bisa kita lihat tabel di dalam database Syahrul ini masih hanya terdapat satu tabel, sedangkan join itu membutuhkan 2 tabel. Nah, kita akan coba buat dulu tabel yang kita akan buat tabel mahasiswa sebagai contoh. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Mahasiswa. Lalu kita harus langsung menginputkan field-fieldnya. Kita akan, dikarenakan join itu merupakan penggabungan dari tabel yang lainnya, maka antara tabel 1 dan tabel 2, antara tabel TB matkul dan tabel mahasiswa akan kita buat ini harus terdapat salah satu field yang sama inputan datanya. Maka dari itu, kita akan memasukkan field NPM yang mana field NPM ini sudah tertera dalam tabel TB matkul. Nah, kita akan samakan dengan tipe data integer, lalu lengthnya 10, dan langsung kita gunakan sebagai key. Nah, setelah itu, kita akan coba masukkan mahasiswa, lalu varchar. Setelah itu, lengthnya 35. Dan seterusnya. Wah, bentar.
Oke. Nah, bisa kita lihat di sana sudah terdapat query oke, no rows affected. Kita akan coba cek dulu apa namanya tuh si field-fieldnya beserta tipe datanya dengan query dash, lalu masukkan nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa, titik koma, enter. Oke, sudah betul ya, ini fieldnya NPM, nama mahasiswa, kelas, alamat. Lalu kita akan coba inputkan beberapa data di dalam field-field ini dengan query insert into nama tabelnya mahasiswa, values, lalu enter. Seperti pembahasan yang tadi, kita kan data-datanya dikarenakan NPM ini integer, kita tidak memerlukan tanda kutip sebagai tanda pemisahnya. Nah, lalu kita karena nama mahasiswa ini merupakan varchar, kita memerlukan tanda kutip. Kita coba dengan nama Chandra yang kemana. Lalu kelas TIF RP21C dan alamat Garut. Jangan lupa tutup dan akhiri dengan koma. Oke, nah di sini saya sudah berhasil menginputkan data-datanya. Lalu kita akan coba lihat data-data yang dapat dalam field ini dengan menggunakan select, bintang, from, nama tabelnya mahasiswa. Nah, kita akan cek juga nih untuk data di tabel TB matkul supaya untuk mengecek saja apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, ini oke, bisa kita lihat ya. Di sini ada salah satu field yaitu field NPM dengan isi datanya beberapa ada yang sama seperti ini. Nah, lalu ini juga untuk TB matkul. Nah, untuk memasukkan join ini terpaku pada salah satu field yaitu NPM yang samanya. Dan kita akan coba yang pertama-tama yaitu left join dulu dengan query select bintang from TB matkul terlebih dahulu. Kita akan coba TB matkul di kiri, left join. Lalu masukkan tabel yang kedua yaitu tabel mahasiswa on, di mana TB matkul .npm itu bentar.
di mana TB matkul .npm itu sama dengan mahasiswa.npm. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita lihat bahwa karena data yang diambil adalah left join, otomatis acuannya itu data yang ada di tabel yang ada di kiri, yaitu TB matkul. Tabel TB matkul. Jadi, yang ada di sebelah kiri itu terlebih dahulu TB matkul, lagi dengan tabel mahasiswa yang di kanan. Nah, di sini bisa kita lihat ada 0. Kenapa di sini ada 0? Karena si NPM-nya ada yang tidak sama atau tidak terinputkan. Untuk yang mahasiswa.npm ini, kita kan hanya mengisikan atau menginputkan 3 data saja. Jadi maka dari itu, data-data yang sama akan terisi, sedangkan data yang tidak ada akan tertulis 0 seperti ini. Oke, kita coba dibalik. Kita coba balik untuk pendataan. Lalu TB matkulnya di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat ya, ada perbedaan karena di sini TB matkulnya selaku acuannya, karena acuannya di left atau di kiri. Dan sedangkan yang di bawah ini acuannya itu tabel mahasiswa. Maka dari itu, datanya akan mengikuti data yang di sebelah kiri. Maka dari itu, data yang tersedianya hanya 3 dan tidak akan ada tulisan 0 ini. Gitu. Begitu di perbedaan penempatan tabelnya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan right join. Right join ini sama seperti left join, hanya saja untuk acuan pengambilan datanya, penggabungan datanya itu bergantung dengan data yang ada di sebelah kanan. Seperti itu. Kita coba terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat ya di sini right join. Oke, right join acuannya itu ada di sebelah kanan, yang mana kanan ini yaitu tabel mahasiswa. Sedangkan tabel mahasiswa ini bisa kita lihat di atas terdiri dari 3 baris data, sehingga di sini akan terdiri dari 3 baris data juga gitu. Acuannya yang sebelah kanan sebelah sini untuk mahasiswa sebagai acuan di sebelah kanannya, sedangkan untuk TB matkul sebagai acuan di sebelah kanannya akan terdiri dari 5 data, dan juga seperti left join tadi akan terdapat data 0 atau kosong.
Jadi right join ini kebalikan dari left join. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan dengan left join dan juga right join, inner join ini yaitu menginputkan data di mana penempatan nama tabelnya itu tidak berpengaruh untuk penempatan nama tabelnya itu. Mau TB matkul di kiri, mau mahasiswa di kiri itu tidak akan berpengaruh Pak inner join ini. Bisa kita lihat bahwa di inner join ini mau di mahasiswa di kiri atau TB matkul di kiri itu datanya tidak akan berubah karena untuk inner join ini data yang mana salah satu fieldnya sudah memiliki kesamaan seperti di sini NPM untuk mahasiswa. NPM untuk mahasiswa ini 181901, sedangkan NPM di TB Mat sama. Jadi data-data yang sama akan diinputkan ke dalam satu tabel. Maka dari itu mau positioningnya untuk TB matkul di kiri atau mahasiswa di kiri, tetap data yang akan munculnya akan ada 3 baris seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Perancangan database kita telah selesai. Berikut dengan penambahan nilai join. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti atau menghadiri perancangan database ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sistem basis data. Dengan adanya pengerjaan tugas seperti ini, diharapkan kami selaku mahasiswa dapat mengerti apa yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu. Baik, akan saya tutup saja. Sebelum kita, saya izin untuk memohon maaf bila ada kesalahan ataupun kendala-kendala yang terjadi dalam perancangan database ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.